Bab 1811. Kabar bahwa keluarga Matsumoto dihancurkan benar-benar mengejutkan Takehiko. Dia sudah tercengang, dan berkata, ini akan melenyapkan lebih dari 30 Matsumotos. Bukankah ini terlalu kejam? Siapa yang begitu berani? Emi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu secara spesifik. Polisi juga sedang menyelidiki masalah ini. Charlie berkata dengan dingin saat ini, apakah kamu masih perlu memeriksanya? Itu pasti keluarga Su. Saya menyelamatkan saudara keluarga Su tepat di tengah malam, dan keluarga Su membunuh keluarga Matsumoto di belakang layar di tengah malam. Takehiko itu tampak sedikit terkejut, dan bergumam, gaya perilaku keluarga Su terlalu kasar. Ryoto Matsumoto hanya bertindak atas bawahan dan dua generasi muda mereka. Bahkan jika mereka membalas dendam, mereka bisa mengambil Ryoto Matsumoto. Bukankah itu cukup untuk membunuh orang? Paling banyak, bunuh pengawal mereka. Mengapa Anda harus menyakiti begitu banyak orang naik turun? Charlie berkata dengan wajah hitam, ini harus menjadi gaya keluarga Su. Dengan itu, Charlie tidak bisa berhenti memikirkan orang tuanya lagi. Dengan gaya ganas dan metode kejam dari keluarga Su, kematian orang tuanya mungkin secara langsung disebabkan oleh mereka. Memikirkan hal ini, Charlie merasa sangat kesal. Dia sangat buta sehingga dia menyelamatkan dan melepaskan cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Su. Jika dia tidak ikut campur, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Dalam hal ini, kumpulan bakat dari generasi muda keluarga Su pasti menderita kerugian besar. Lebih penting lagi, ini bisa sangat meledakkan kesombongan keluarga Su. Ini bukan karena Charlie berpikiran sempit, tetapi kebencian orang tuanya tidak dibagikan. Melihat ekspresi jelek Charlie di samping, Takehiko tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Emer Charlie, kamu baik-baik saja? Charlie terkekeh dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa memberitahu Takehiko itu tentang kematian orang tuanya dan pengalaman hidupnya sendiri. Ito mengangguk, terdiam sesaat, dan tiba-tiba menghela nafas, aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, semuanya akan berubah menjadi situasi saat ini. Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan wajah serius. Sekarang tampaknya insiden ini tampaknya tidak disengaja, dan keluarga itu telah menjadi penerima manfaat terbesar. Bab 1812. Emi setuju dan berkata, memang benar demikian. Awalnya, kami bersaing ketat dengan keluarga Takahashi, tetapi saya tidak menyangka bahwa Machi Takahashi dan putranya akan mati. Selanjutnya, keluarga Takahashi akan menjadi sangat kuat dan terluka. Juga, Ryoto Matsumoto telah berusaha keras untuk mengejar ketinggalan dari belakang. Sekarang seluruh keluarga Matsumoto telah musnah. Semua saham bisnis keluarga Matsumoto telah dilepaskan. Bisakah keluarga Takahashi sekarang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kita? Belum lagi keluarga-keluarga di bawah ini, jika kita mengambil kesempatan untuk mengambil sumber daya yang dilepaskan oleh keluarga Takahashi dan Matsumoto, maka kita akan segera bisa menjadi keluarga pertama Jepang yang sebenarnya. Takehiko mengangguk, tapi tidak ada tanda kebahagiaan di ekspresinya. Dia mendesah, saya ingin menjadi seperti samurai, dan terus terang bersaing dengan Takahashi, tapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi penembak jitu. Seorang nelayan yang tidak mendapatkan apa-apa untuk apa-apa, sungguh luar biasa. Saat ini, Charlie memandang Takehiko dengan kagum. Kebanyakan orang saat ini mungkin bersemangat dan kewalahan. Tapi yang tidak dia duga adalah Takehiko masih memiliki kesadaran ini. Kali ini, Emi menasihati, saudaraku, tidak perlu khawatir bagaimana cara menang. Bagaimanapun, hal-hal yang ditemui oleh kedua keluarga ini tidak ada di belakang kita. Bahkan jika kita memanfaatkannya, mereka yang dapat mengambilnya memiliki ketenangan pikiran, jadi tugas yang paling mendesak adalah segera mulai membersihkan medan perang dan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan keluarga itu berdiri di atas tak terkalahkan mereka. Takehiko itu tidak langsung menjawab, tapi berbalik untuk melihat Charlie, mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata dengan tulus, Emer Charlie, terima kasih untuk semua ini. Jika bukan karena Anda, akhir dari keluarga itu mungkin tidak lebih baik dari Machi Takahashi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir keluarga itu dan keluarga Takahashi telah dihitung oleh Matsumoto untuk merusak rumah kita. Anda adalah dermawan keluarga itu. Melihat hal tersebut, Emi langsung berdiri, berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tulus, Emer Charlie,
Saudara, dia mengalami masalah dengan kakinya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama keluarga itu. Nanako juga buru-buru bangun, dan segera berlutut bersama bibinya, dan berkata dengan rasa terima kasih, Guru, terimalah juga terima kasih saya. Charlie menghela nafas ringan dan berkata dengan serius, kalian berdua, tolong bangun. Anda tidak perlu melakukan ini. Meskipun saya membantu keluarga itu secara kebetulan, Anda lolos dari bencana ini. Dalam analisis terakhir, ini adalah keberuntungan keluarga itu. Emi dan Nanako baru saja bangun. Emi berkata kepada Takehiko itu, saudaraku, Tuan Charlie benar. Selain bantuan Pak Charlie dalam hal ini, saya harus mengatakan bahwa keberuntungan keluarga itu kita benar-benar langka. Kami tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk menyerap keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto. Bagian yang dirilis juga dapat memanfaatkan vitalitas keluarga Takahashi untuk meningkatkan kerja sama dengan keluarga Su. Jika keluarga Su ingin berbisnis, sekarang mereka hanya punya pilihan keluarga itu. Tidak. Ito berkata tanpa ragu-ragu, mulai sekarang, kita tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su dalam bentuk apapun. Emi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saudaraku, kenapa ini? Apakah Anda tidak menantikan kolaborasi ini? Takehiko berkata dengan sangat serius, itu karena aku tidak cukup tahu tentang keluarga Su. Tapi sekarang, melalui urusan keluarga Matsumoto, saya bisa melihat perilaku keluarga Su. Keluarga Su terlalu bermusuhan dan tidak memiliki intinya. Bahkan anak-anak di bawah umur pun tidak luput. Bekerja sama dengan keluarga semacam ini berarti mencari kulit harimau. Emi tampak ketakutan, dan tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan kakakku masuk akal. Tindakan keluarga Su memang terlalu kejam. Saat dia berkata, Emi tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, saudaraku, saya mendengar bahwa keluarga lain di Cina peringkat kedua setelah keluarga Su tampaknya ingin terlibat dalam pengiriman laut. Mereka telah bersaing dengan keluarga Su selama bertahun-tahun. Mirip dengan situasi kami dengan keluarga Takahashi selama bertahun-tahun, jika kondisinya tepat, kami dapat bekerja sama dengan keluarga Wade. Takehiko itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, keluarga Su dan keluarga Wade keduanya sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi Cina telah berkembang pesat. Kekuatan kedua keluarga ini juga jauh melampaui keluarga lain di Asia, entah itu keluarga Su atau keluarga Wade. Kami jauh dari lawan mereka. Bekerja sama dengan keluarga Su berarti mencari kulit dengan harimau, dan bekerja sama dengan keluarga Wade berarti benar-benar menyinggung harimau keluarga Su. Menurutku, kita tetap tidak boleh menempatkan diri kita dalam situasi berbahaya seperti itu. Berbicara tentang hal ini, Takehiko merenung sejenak dan berkata dengan serius, dengan cara ini, mulai hari ini, keluarga itu akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga asing, dan tidak akan menerima undangan kerjasama apapun. Kami telah bekerja keras di pasar domestik Jepang selama ini, mari kita coba yang terbaik, gali lubang yang dalam, dan kumpulkan makanan. Ketika kekuatan kita sama atau mirip dengan Wade dan Su, maka pertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Bab 1813. Setelah mendengar kata-kata Takehiko, Charlie menatapnya dengan sedikit kekaguman. Tampaknya Takehiko memang memiliki pandangan keseluruhan yang baik, dan dia bisa mengendalikan keserakahan batinnya, tidak menjadi serakah atau agresif. Jika Anda berubah menjadi keluarga yang sangat ambisius dan rakus, maka Anda akan segera mulai bermain-main dan bermain dua arah. Di satu sisi, itu benar-benar menekan keluarga lain di negara itu, berusaha untuk memakan bagian mereka dalam waktu singkat, dan menjadikan diri sendiri pria gemuk. Di satu sisi, kami harus bekerja sama dengan keluarga besar di luar negeri secepat mungkin untuk lebih membuka saluran keuntungan dan mengembangkan diri dengan cepat. Namun, Takehiko itu dapat dengan jelas melihat situasi dan bahaya tersembunyi serta jebakan tersembunyi. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Su memang keluarga serigala macan. Keluarga seperti itu tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga tidak memiliki dasar kemanusiaan. Ketika bekerja sama dengan keluarga seperti itu, Anda harus selalu waspada, jika tidak, kemungkinan besar lawan akan ditusuk dengan parah di belakang Anda. Dan jika Anda jatuh ke dalam pesaing keluarga Su, itu setara dengan berdiri langsung di sisi berlawanan dari keluarga Su, dan faktor risikonya bahkan lebih besar. Daripada melakukan ini, lebih baik menutup pintu dan mencoba mengembangkan diri.
Emi juga memahami kekhawatiran dan visi kakaknya, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu benar. Saya terlalu bodoh untuk melihat level ini." Takehiko melambaikan tangannya, "Pikiranmu juga normal. Memulai bisnis seperti berjudi. Anda bisa terus bertaruh sedikit lebih banyak, atau Anda bisa memiliki masa depan yang tak tertandingi, atau setelah Anda memesan chip dalam jumlah tertentu, belajarlah untuk melihat dan menutup." Berbicara tentang ini, Takehiko menghela nafas, "Jika sebelum malam ini, saya mungkin juga sama seperti yang Anda pikirkan. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memberinya kesempatan besar. Namun, saya berjalan melewati gerbang dan kehilangan keduanya. Setelah kaki saya akhirnya tahu betapa berharganya hidup dan arti hidup, dan setelah mengetahui bahwa saya hampir kehilangan Nanako, saya menjadi lebih sadar akan hal ini. Jadi, saya ingin lebih berhati-hati sekarang, dan menjadi mantap lebih penting dari apapun." Emi mengangguk dengan serius. Kali ini, Takehiko itu melirik Nanako, dan berkata dengan serius, "Nanako, karena kamu sekarang sudah sembuh, mulai sekarang, tinggallah di Tokyo bersama Odo-san." Nanako sedikit ragu-ragu. Dia menyukai lingkungan Kyoto, dan dia enggan meninggalkan Kyoto. Namun, memikirkan situasi khusus sekarang karena dia tidak bisa lagi mengikuti preferensinya sendiri, dia langsung berkata, "Oke Odo-san, aku akan tinggal bersamamu." Takehiko berkata, "Biarkan Anda tinggal di Tokyo tidak hanya untuk memungkinkan Anda menemani saya, tetapi juga untuk membiarkan Anda berhubungan dengan bisnis dan industri keluarga lebih awal dan mulai mempersiapkan suksesi." Nanako buru-buru berkata, "Odo-san, saya tidak punya pengalaman dalam menjalankan bisnis. Bukankah ini terlalu dini?" Takehiko mengangguk dan berkata dengan serius, "Memang sedikit lebih awal, tapi sekarang situasinya istimewa, kakiku hilang, dan akan lebih merepotkan untuk bergerak di masa depan." Berbicara tentang ini, Takehiko mendesah sedikit kesepian, "Selain itu, saya adalah orang cacat, dan saya tidak cocok untuk muncul atas nama keluarga, yang akan memengaruhi citra keluarga. Jadi, kamu harus siap untuk duduk sekarang. Paling tidak, Anda harus terlebih dahulu mengasumsikan citra eksternal keluarga itu. Nanti, di luar, Anda akan mewakili keluarga itu." Bab 1814. Emi juga membujuk, "Ya, Nanako, kamu harus berdiri ke atas panggung untuk ayahmu sekarang dan biarkan ayahmu mengajarimu dan memberikan saran untukmu." Nanako mengangguk lembut dan berkata, "Oke, saya pasti akan bekerja keras." Takehiko dan Emi lega melihat janji Nanako begitu menyegarkan. Takehiko itu secara alami memiliki harapan yang tinggi untuk putrinya, tetapi Nanako terobsesi dengan seni bela diri sebelumnya dan tidak terlalu tertarik pada operasi dan manajemen bisnis keluarga. Saat itu, Takehiko masih mengkhawatirkan bagaimana caranya membiarkan putrinya secara bertahap merawatnya dan fokus untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia berpikir bahwa dia bisa menggendong tubuhnya selama lebih dari 10 tahun, yang akan memberi Nanako beberapa tahun lagi waktu luang. Tanpa diduga, banyak hal berubah begitu banyak sekaligus. Meskipun sebagian besar budaya Jepang berasal dari Cina, perkembangannya kurang lebih bersifat lokal. Di Cina, kebanyakan pengusaha mengutamakan kepentingan mereka dan tidak terlalu memperhatikan masalah citra eksternal. Namun, setelah restorasi Meiji di Jepang, tingkat westernisasi relatif tinggi, sehingga pengusaha Jepang sangat mementingkan citra eksternal perusahaan. Sebagai contoh paling sederhana, jika Anda melakukan pekerjaan administrasi di perusahaan Jepang, Anda akan pusing di musim panas. Karena sebagian besar perusahaan Jepang mewajibkan karyawannya untuk mengenakan pakaian formal selama jam kerja, bahkan di tengah musim panas pun, mereka harus mengenakan kemeja, jas, bahkan dasi. Oleh karena itu, pengusaha Jepang mengadakan konferensi pers atau menghadiri acara publik, tanpa memandang usia, semuanya dalam pakaian formal. Dan orang Jepang suka membungkuk, karena mereka berbicara di sini, lalu tiba-tiba mereka berdiri 90 derajat dan membungkuk, lalu duduk dan melanjutkan berbicara. Oleh karena itu, kondisi Takehiko saat ini sangat tidak cocok sebagai juru bicara eksternal perusahaan. Meskipun Nanako masih muda, dia memiliki citra yang sangat bagus dan sangat sejalan dengan estetika Jepang. Dia bertanggung jawab atas dunia luar. Bagi keluarga itu, ini adalah pilihan terbaik. Charlie juga sangat optimis tentang Nanako, dan mendorongnya, jika Nanako mengambil alih keluarga itu,
hal itu berpotensi mengubah keluarga Ito menjadi perusahaan selebriti internet. Media pasti akan mengalahkan pengaturan pribadi Presiden kecantikan. Menyiapkan pendirian yang sukses akan memungkinkan keluarga Ito mencapai efek berganda dalam karir mereka. Ketika Nanako mendengar kata-kata Charlie, dia merasa sedikit malu, dan berkata dengan wajah tersipu, Tuan Wade harus berhenti membuat lelucon tentang saya. Saya tidak memiliki temperamen seorang presiden yang cantik. Tidak lebih dari menangkap bebek di rak. Aku harus melakukannya. Charlie dengan sungguh-sungguh berkata, jangan sombong. Dengan citra dan temperamen Anda yang sempurna, Anda pasti akan menjadi wirausahawan kecantikan yang sangat dicari oleh seluruh Jepang di masa depan, dan mungkin Anda akan menjadi kartu nama komunitas bisnis Jepang di luar negeri. Nanako sangat dipuji oleh Charlie, dia malu dan bahagia, dan karena dia adalah seorang gadis muda yang baru saja memulai cintanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kemampuannya sendiri dalam hal semacam ini, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya lebih dalam. Dan lebih dalam. Takehiko langsung melihat putrinya yang luar biasa. Saat ini, dia sudah yakin bahwa putrinya telah jatuh cinta pada Charlie. Mengamati sejenak, dia memperkuat pendapatnya. Pada saat ini, sebagai seorang ayah, dia merasa sedikit melankolis di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit lega atas kedewasaan emosional putrinya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Emi, Nanako, kalian berdua keluar dulu, aku ingin berbicara dengan Tuan Charlie secara pribadi. Bab 1815. Emi dan Nanako tidak terlalu memikirkannya. Melihat Takehiko hendak mengobrol dengan Charlie secara pribadi, mereka bangkit untuk pergi dan meninggalkan bangsal. Setelah kedua orang itu pergi, Ito menatap Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, apa yang terjadi sebelumnya menyinggung perasaan, dan aku masih harus minta maaf padamu. Terima kasih telah membayar keluhan Anda dengan moralitas dan menyelamatkan gadis kecil itu. Keluarga Ito, sebaliknya, jika itu benar-benar membuat keluarga Su berpikir bahwa itu adalah keluarga Ito yang membunuh ahli waris keluarga Su, keluarga Ito takut kita akan menghadapi pemusnahan. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Ito sopan. Aku menyelamatkan Nanako dari hubungan seorang teman. Adapun secara tidak langsung membantu keluarga Ito, Anda tidak harus terlalu sopan kepada saya. Bagaimanapun, saya mengambil uang Anda. Ada pepatah lama tentang mengambil uang dari orang lain dan membantu orang lain untuk menghilangkan bencana. Saya tidak bisa mengambil uang tanpa melakukan apa-apa, kan? Takehiko tercengang. Alasan mengapa dia tercengang juga benar-benar dikejutkan oleh sikap tidak tahu malu Charlie. Kata-kata Charlie sangat jelas. Ambil uang orang dan berperang melawan orang. Artinya, 45 miliar USD tidak bisa diambil dengan sembarangan. Anda harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ito. Oleh karena itu, ia telah membantu keluarga Ito menyingkirkan musibah tersebut, dan uangnya dapat diambil dengan mudah. Takehiko kaget, sedikit lebih sakit. Meskipun dia merasa bahwa nyawa putrinya lebih berharga dari 45 miliar USD, dia masih akan merasa tertekan jika dia benar-benar mengeluarkan 45 miliar dolar. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Anda kehilangan as 45 miliar, Anda telah kalah. Dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan uangnya kembali, atau memulihkan kerugian sampai batas tertentu, jadi tidak perlu berurusan dengan masalah ini sekarang. Memikirkan hal ini, dia tersenyum canggung dan berkata kepada Charlie, Charlie, JX Pharmaceutical Anda memiliki momentum perkembangan yang sangat kuat. Setelah aneksasi Kobayashi Pharmaceutical, saya yakin pasti ada prospek yang lebih luas. Tidak tahu apakah kita bisa bekerja sama. Bagaimana dengan sejumlah kerjasama dalam hal ini? Charlie tersenyum dan berkata, Ito, sebenarnya tidak ada yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini. JX Pharmaceutical adalah fondasi hidup saya dan saya tidak akan melepaskan bagian saya darinya. Takehiko buru-buru berkata, Tuan Charlie, saya tidak ingin bagian Anda, tetapi saya benar-benar ingin memiliki kerjasama yang mendalam dengan Anda. Nantinya, keluarga itu akan menyerahkannya kepada Nanako. Kamu dan Nanako berteman, dan menurutku bisa disimpulkan bahwa Nanako sangat mempercayaimu. Anda bisa mencoba berbagai bentuk kerjasama yang mendalam. Ini baik untuk Anda dan kami, dan ini benar-benar saling menguntungkan.
Charlie tersenyum sedikit, saya akan mempertimbangkan ini secara alami di masa depan. Jika waktunya tepat, saya pasti tidak akan menolak kerja sama dengan Nona Nanako. Itu bagus. Takehiko menghela napas lega dan berkata dengan serius, Tuan. Charlie, aku dapat melihat bahwa Nanako sangat menyukaimu. Jika kalian berdua memiliki kemungkinan apapun, maka aku sangat lega. Charlie segera berkata, Emer itu, Bu Nanako masih sangat muda. Jangan bicara tentang hal semacam ini. Jika itu menyebar dan disalahpahami, itu akan merusak reputasi Nanako. Takehiko melambaikan tangannya, putri saya telah dibesarkan selama 22 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dari saya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Anda, dan dia menyukai Anda dengan tulus. Jika memungkinkan, saya juga menyarankan agar Anda tinggal di Jepang untuk pembangunan. Anda memiliki JX Pharmaceutical dan Nanako memiliki keluarga itu. Jika kalian berdua bisa bergabung menjadi suami dan istri, kalian pasti akan menjadi eksistensi teratas di Asia dan bahkan dunia. Charlie tersenyum dan bertanya, Emer itu seharusnya menyelidiki saya. Anda harus tahu bahwa saya sudah menikah.